Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Sebelum mungkin kita memulai kajian kita pada pagi hari ini, karena ini masih di hari tasyrik dan kita disunahkan untuk memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sebentar saja kita bersama-sama bertakbir untuk merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hikmah kurban, karena salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan di Idul Adha hingga hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di mazhab Syafi'i, disunnahkan untuk berkurban. Walaupun ada satu mazhab lain, mazhab Hanafi, kurban itu diwajibkan, tapi mazhab Syafi'i menyatakan kurban itu sunnah. Sehingga karena momennya adalah momen kurban, maka hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hikmah kurban. Sebelum saya masuk ke ayatnya, nanti kita akan bahas insyaallah 3 ayat, semoga cukup waktunya. Surah Ali Imran, nanti akan ada surah As-Saffat dengan surah Al-Maidah yang akan menjadi bahan kajian utama kita pada pagi hari ini insyaallah. Sebelum saya masuk ke ayatnya, terlebih dahulu saya ingin membahas kurban itu apa, agar nanti kalau ada yang berkurban, mumpung waktunya masih ada hingga esok hari, ketika ada orang berkurban, setidaknya kita tidak memiliki salah dalam niat ketika kita ingin berkurban. Kurban itu sebenarnya apa? Dalam Al-Quranul Karim, kalimat kurbanun itu sebenarnya diulang 3-4 kali. Cuma yang secara spesifik membahas tentang kurban di Idul Adha atau di hari tasyrik hanya 3 ayat.
Salah satu firman Allah yang berkata kurban itu sebenarnya berasal dari kata koruba atau kurbun, yang artinya nopo, artinya itu dekat. Jadi kurbun itu arti aslinya dekat, ditambah alif nun menjadi kurbanun, itu menunjukkan sesuatu yang dekat itu tidak hanya dekat biasa, tapi memiliki kedekatan yang ekstrim. Itu namanya kurban. Jadi yang nomor satu dalam bahasa Arab, kalau kulon jenengan baca Al-Quranul Karim nemu alif nun, mesti kalau ada alif nunnya bermakna secara ekstrim, mesti. Nopo mawon, misalnya kasih sayang, rohimun atau rohimun, kasih sayang, tapi ketika ditambah alif sama nun, rohmanun, berarti artinya kasih sayangnya tidak kasih sayang yang biasa, tapi kasih sayang yang amat sangat ekstrim. Kasih sayangnya keterlaluan banget, ngoten. Kalau ada alif nun, banyak hal lainnya, misalnya PPT-nya mboten melebat. Nopo lapar, bahasa Arabnya lapar, jauh, ditambah alif nun jadi jauhan. Kalau jauhan berarti laparnya sangat ekstrim, lapar banget, ngoten. Jadi kalau ada alif nun bermakna sesuatu yang amat sangat banget, sesuatu yang banget, ngoten. Berarti kalau jadi kurban itu kalau artinya adalah sesuatu yang dekat kepada Allah, sesuatu yang dekat kepada Allah, maka kalau ditambah alif nun, kurban itu adalah upaya seorang manusia, upaya kulon jenengan, upaya dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai komitmen yang amat sangat tinggi untuk semakin dekat sama Allah, ngoten. Jadi ketika kita ingin berkurban, niatnya mboten wonten niat lainnya selain dengan saya berkurban ini saya ingin mencapai kedekatan yang ekstrim kepada Allah Subhanahu wa taala, ngoten. Jadi kurban itu tujuannya tidak hanya untuk berbagi, tentu nanti di akhir kita ingin berbagi dengan adanya kurban, tapi yang paling penting dari kurban itu tidak hanya berbagi, tapi niatan kita berkurban adalah kita ingin mencapai kedekatan yang amat sangat dekat kepada Allah Subhanahu. Berkaitan dengan kurban yang sering kita ketahui bersama, insya Allah sudah dikaji di semua majelis taklim, kurban itu memang diawali dari kurbannya sinten? Qabil dan Habil. Sebelum nanti ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang pertama kali berkurban adalah Qabil dan Habil. Ketika watlu alaihim naba abnai Adam idh qarraba qurbanan. Nah, kurban yang pertama itu adalah kurbannya Qabil dan Habil, di mana Qabil dan Habil itu ketika dilahirkan oleh Nabiullah Adam, oleh ibunda Hawa maksud kula, lahir dua nopo ibaratnya nggih, sepasang. Nah, kula mau bilang dua periode, dua sejoli nggih, satu pasang dan satu pasang. Pasangan pertama Qabil dengan sinten? Iklimia, saudaranya Qabil itu Iklimia, atau kadang ada yang disebut dengan Iklimia atau Iklima. Dan yang kedua Habil dengan saudaranya namanya Layudha. Gampang nih kalau kulo cara menghafalkan riyen ketika masih di pondok, gampang untuk tahu siapa yang Iklimia, siapa yang Layudha. Yang Layudha niku cenderung layu. Nggih, layu niku rada elek ngoten maksude. Dadi gampang mengingatnya, berarti sing elek iku sing sapa? Sing layu. Berarti nggih Layudha. Yang Layudha niku, yang layu niku sing rada elek, yang lahir bersama Habil. Kalau Iklimia sebaliknya, Iklimia niku wayu, cantik, lahir bersama Qabil. Sayangnya ketika Nabiullah Adam melahirkan dua pasang seperti ini, syariatnya adalah nikah silang. Jadi Habil menikah dengan Iklimia, Qabil menikah dengan Layudha. Apa faktanya? Karena Qabil diberikan syariat untuk menikah dengan sing rodok layu, makanya apa yang dilakukan oleh Qabil? Protes pada Nabi Adam, kan ngoten ceritane. Akhirnya protes pada Nabi Adam, seolah-olah ngeten kalau kita dramakan. Mbok yo sing bener po, iki digowo nang majelis taklim kan ya rodok ngisin-ngisi ini ta. Misale ngoten rodok layu kok, wong layu kok, akhirnya nopo? Akhirnya protes kepada Nabiullah Adam. Singkatnya
Setelah protes kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Adam menyatakan, ini bukan syariatku, ini syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawin silang itu bukan saya. Sehingga nanti Qabil protes, dan akhirnya Qabil kan menjadi tidak baik. Qabil menjadi tidak baik. Bahkan nanti untuk menunjukkan salah satu komitmennya, dimintalah dua putra Nabi Adam itu untuk berkurban. Dan sangat kelihatan bedanya. Qabil berkurban dengan nopo? Qabil berkurban dengan hasil pertanian yang paling buruk. Ibaratnya kalau pertaniannya niku apel sing pun rodok busuk, sing jeruk misalnya sing pun jatuh sendiri mboten dipetik, niku yang dijadikan kurban sama Qabil. Dan kemudian yang Habil dikurbankan nopo? Kambing terbaik yang dimiliki oleh Qabil, oleh Habil. Kemudian ditaruh di tanah lapang. Singkatnya riyen niku tata cara untuk melihat apakah kurban seseorang niku diterima atau mboten, ciri-cirinya nopo? Wonten kilat yang menyambar dari langit, api di langit. Kalau bahasanya di Quran niku takuluhun nar, ada api yang turun dari langit kemudian menyambar kurban yang akan diterima, kemudian diangkat ke langit. Ngoten gampangane, mboten wonten sakniki punan. Mangke jenengan kan di Quran takuluhun nar, orang berkurban yang diterima nanti akan ada sambaran dari langit. Kemudian jenengan nunggoi kurban jenengan di kok gak disambar-sambar, ojo-ojo gak diterima mboten. Riyen ngoten. Memang dulu syariatnya adalah yang mana yang diterima dialah yang akan disambar oleh api. Kalau menurut ulama tafsir niku mboten api tapi kilat berwarna putih. Wonten kilat putih yang akan menyambar. Itu juga yang menjadi latar belakang turunnya ayat di surah Ali Imran ayat 183 berkaitan dengan kurban juga. Ali Imran 183. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Riyen ketika Nabi Muhammad itu tidak dipercaya oleh orang Yahudi, apa yang dilakukan orang Yahudi? Datang ke Nabi Muhammad di ayat ini, Ali Imran 183. Alladzina qalu, yang mana mereka orang Yahudi itu semuanya datang pada Nabi Muhammad dan berkata, innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurban. Orang Yahudi datang pada Nabi Muhammad kemudian berkata, nopo ya Rasulullah, kami itu sudah ahida ilaina, kami sudah punya kontrak sama Allah, kami sudah punya perjanjian sama Allah. Kata orang Yahudi bilang ke Nabi Muhammad, alla nu'mina li rasulin, agar kami ini tidak beriman, agar kami ini tidak mempercayai adanya utusan sebelum utusan itu berkurban, sebelum utusan itu punya kurban, kemudian kurbannya takuluhun nar, kurbannya itu dimakan oleh api. Ngoten. Kata orang Yahudi yang datang kepada Nabi Muhammad, minta Nabi Muhammad untuk berkurban. Tujuannya untuk apa? Agar orang Yahudi itu akan mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi atau bukan. Nopo buktinya? Nek jenengan itu Nabi Muhammad, kata orang Yahudi, maka kurban jenengan itu akan disambar ke langit. Itu dulu yang menjadi salah satu dalil orang Yahudi ketika meminta pertanggungjawaban, apakah Nabi Muhammad beneran nabi ketika itu. Pertanyaannya kemudian, apakah Nabi Muhammad meladeni permintaan orang Yahudi ini? Mboten. Tidak meladeni. Kenapa? Karena Allah kemudian menantang mereka orang Yahudi dengan menyatakan, "Qul," katakan ya Muhammad kepada mereka, katakan pada orang Yahudi yang datang kepadamu itu, "Qad ja'akum rusulun min qabli." Sudah ada nabi, rasul yang datang kepada orang Yahudi sebelumku. Pun kata rasul-rasul niku. Nabi Musa diturunkan ke Bani Israel, kemudian Nabi Yahya kepada Nabi Israel, Nabi Zakaria kepada Nabi Ibrahim, dan pertanyaan mereka sama kepada tiga nabi itu. Kepada Nabi Musa minta untuk berkurban, kepada Nabi Yahya diminta untuk berkurban, kepada Nabi Zakaria diminta untuk berkurban. Tuntutannya sama. Kenapa? Karena kata mereka punya kontrak sama Allah. Untuk membuktikan nabi atau bukan, maka harus kurban dulu, dan kurbannya disambar api atau tidak. Kemudian Allah menyatakan, bilang sama mereka,
Dulu sebelum aku diutus, kata Rasulullah SAW, sudah ada nabi untuk mereka. Tapi nabi itu sudah biqurban, bil bayinat. Mereka sudah datang membawa mukjizat. Jadi ngeten kata para ulama niku, tidak semua nabi punya mukjizat. Ini kata para ulama, walaupun sedikit agak berbeda dengan pengetahuan yang kita ketahui. Semua kita tahu di pelajaran mulai SD sampai kuliah sampai macam-macam, semua nabi punya mukjizat. Tapi ayat ini menyatakan ternyata tidak semua nabi punya mukjizat. Mukjizat nopo yang dimaksud? Ternyata kata para ulama, nabi ini dibagi menjadi dua. Ada nabi yang dapat mukjizat secara fisik yang kelihatan. Seperti nopo? Nabi Musa. Nopo mukjizat Nabi Musa? Tongkat berubah jadi ular, kemudian membelah lautan. Nabi Isa misalnya menghidupkan orang mati, kemudian merubah tanah liat menjadi burung, dan ngoten-ngoten. Memang ada tipe yang pertama yang diberikan mukjizat fisik. Tapi ternyata nabi niku wonten yang tidak dibersamai dengan mukjizat fisik. Seperti sinten contohnya? Nabi Yahya. Nabi Yahya niku tidak dibersamai dengan mukjizat fisik, tapi mukjizatnya nopo? Mukjizat Nabi Yahya niku adalah kecerdasan yang di luar nalar. Ngoten, tidak berbentuk fisik yang kelihatan langsung, tapi mukjizatnya berupa masih muda tapi sudah memiliki kebijaksanaan yang ngoten. Sehingga ketika diberikan dua ini, maka kata para ulama, ketika umat Yahudi itu meminta kurban, khususnya kepada siapa? Kepada model nabi yang tidak dibersamai mukjizat fisik. Untuk nopo niki? Untuk membuktikan tenanan nabi nopo mboten. Sehingga untuk membuktikan tanpa mukjizat fisik, maka diminta berkurban. Mukjizatnya adalah kurbannya niku yang dilahap api, sebagai bukti bahwa mereka percaya mereka benar-benar nabi. Tapi ketika orang Yahudi itu meminta ngoten, Allah meminta mereka untuk mempertanyakan hal itu. Karena ternyata Nabi Yahya yang diminta kurban, Nabi Zakaria yang diminta kurban, napa kata Allah? Falima qataltumuhu. Kenapa setelah engkau minta nabi-nabi tadi itu berkurban dan kurbannya dilahap api beneran, kenapa kok gak percaya? Kenapa falima qataltumuhum, kok tetap sampean itu membunuh mereka? Nabi Yahya dibunuh orang Yahudi, Nabi Zakaria dibunuh sama orang Yahudi. Padahal katanya sudah punya perjanjian kontrak sama Allah. Katanya kalau kurbannya dilahap api akan percaya. Tapi faktanya kata Allah nggak percaya. Apa berarti sebenarnya orang Yahudi itu datang pada Nabi Muhammad tidak ingin menuju pada keimanan dengan kurban. Itu hanya alasan mereka untuk melakukan sesuatu pada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya tidak untuk menuju hidayah. Ngoten. Nek tenanan Nabi buktikan. Apakah kalau benar-benar dibuktikan beneran masuk Islam? Belum tentu. Makanya kata Allah nggak usah diladeni orang kados ngeten. Kados kalau jenengan ingat di sirah, Abu Jahal pernah meminta kepada Rasulullah SAW, silahkan kalau memang sampean Nabi, rubahlah gunung Uhud menjadi emas. Itu permintaan Abu Jahal. Kalau emang sampean itu Nabi, rubahlah gunung Uhud menjadi emas. Apakah Rasulullah merubah gunung Uhud jadi emas? Mboten. Kenapa? Kata Allah, seandainya gunung Uhud dirubah jadi emas, emang Abu Jahal bakal masuk Islam? Mboten. Maka itu sebenarnya yang menjadi salah satu panduan pada kita. Kadang kita di luar sana banyak orang yang membuktikan, sampean lo melu majelis taklim. Opo hasilnya? Opo hasilnya? Buktinya sampean rezekine ya pancet ae. Misale, wonten lho ngoten niku. Wonten kadang orang, apa bukti sampean majelis taklim dari ujung sana, ujung Batu sampai ado-ado nang napa niki namanya? Sawo Jajar. Apa hasilnya sampean niku? Emang sampean ketika ikut majelis taklim tambah sugih sampean memangnya? Misale, wonten ada orang seperti orang Yahudi ngeten niki. Pertanyaannya, kalau ada orang seperti itu, jenengan pengen membuktikan? Mboten usah. Nggak usah jangan buktikan. Aku wis dadi pengurus majelis taklim ujung sampai ujung. Aku saiki buktine mboten usah. Misalnya jenengan buktikan, aku buktinya tambah sugih. Emang mereka berhenti kemudian tanya ke jenengan? Mboten. Niku namanya kalau dalam bahasa sosial media hari ini itu yang disebut sebagai netizen. Nggih, namanya netizen. Netizen niku nggih
Namanya netizen. Netizen itu tidak akan pernah berhenti komentar selamanya sampai jenengan suge nggih pancet ae. Suge dikomentari, gak suge nggih dikomentari. Nggih kados sinten Yahudi niku wau. Netizen maha benar terus ya kalau Indonesia. Netizen yang maha benar. Nggih niku tidak akan berhenti. Yang hadir banyak dikomentari, yang hadir sedikit boten wonten hak akhir niku. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Kata Nabi Muhammad niki. Ketika diminta kurban, jangan diladeni, biarkan mereka terus berkomentar. Intinya satu, saya ingin benar-benar membuktikan bahwa saya hamba Allah kepada sinten, tidak kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita hadir majelis taklim ngoten niki, walaupun rumahnya jauh macam-macam, tidak untuk dilihat orang lain. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa saya punya komitmen sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, termasuk kurban. Kalau kita kurban, nanti mboten perlu jenengan membandingkan kurban A dengan kurban B. Wonten iki tren soalnya. Wonten tren. Nah, nanti kan kurbannya dikasih nomor 1, 2. Mboten salah pemberian nomor niku. Yang salah nopo? Ketika kita punya hati, kemudian kita ngelihat, oh, kurbanku tibake luwih apik timbang kurbane si B. Kadang niku wonten penyakit tengah hati niku wonten mawon. Oh, namine setan. Mboten wonten setan niku satu detik untuk tidak mengusik kita. Mboten wonten. Sehingga kalau kurban pun wonten. Oh. Tiba ya aku iki masih yo ngene, apian tekku yo timbang. Ngoten jadine. Sehingga kita itu diminta oleh Allah dari kurban itu jangan membanding-bandingkan apa yang kita keluarkan dengan apa yang orang lain keluarkan. Mboten usah dibanding-bandingkan. Walaupun misalnya nanti ada keinginan, stop. Hentikan itu. Tapi tidak untuk mengoreksi orang lain lagi-lagi. Kita ngaji memang mari kita luruskan niat. Tujuannya untuk tidak mengoreksi orang lain, tapi untuk mengoreksi diri sendiri. Termasuk kulo. Boten untuk mengoreksi jenengan, kulo niatin mengoreksi diri kulo sendiri. Karena kadang wonten, masih pun ustad. Kadang ya wonten mawon ujiane. Napa ujiane? Lihat ustadz lain ceramah nanti wonten perasaan koyo api anakku timbang. Misale, lan niku estu mesti wonten mawon. Kados jenengan, misalnya hadir majelis taklim A, suatu ketika hadir majelis taklim B, wonten perasaan enak ndek ora udo tiba ya. Wah, sing ngoten nanti nggih estu niki nggih wonten mawon. Wong namine setan, nggih mboten wonten berhentinya. Makanya dari ayat yang pertama niki kita belajar pun niati yang benar. Nopo niat kula jenengan kalau ngaji, nopo niat kula jenengan kalau kurban. Niat kalau kurban yang paling benar adalah tidak lain selain meyakini maknanya kita berkurban dengan tujuan ingin semakin dekat, yang amat sangat dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Niku tujuan yang paling penting ketika berkurban. Makanya nanti kalau berkurban, walaupun sudah berkurban atau untuk kurban di tahun berikutnya, kalaupun disembelih, karena mboten semerap niki kathah masjid-masjid atau majelis taklim yang kurbannya disembelih berbeda-beda harinya, karena sampai besok masih diperbolehkan. Kalau sudah disembelih misalnya untuk tahun berikutnya, misalnya mari kita perbarui niat. Kalau misalnya belum berkurban dan mau berkurban untuk besok, monggo kita memperbaiki niat kita bahwa kita berkurban niatnya tidak untuk orang lain karena kita ingin mencapai kedekatan tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, kalau ingin masuk nanti ke kisahnya Nabi Ibrahim, nanti karena intinya nanti di kisah Nabi Ibrahim, nggih. Kalau masuk ke Nabi Ibrahim saja riyen. Satu, Idul Adha niku yang di dalamnya ada kurban, memang kita jadikan momen untuk evaluasi diri meniru Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan berarti saya kan perempuan Ustadz, gimana saya meniru Nabi Ibrahim? Bukan meniru laki-laki atau perempuannya, tapi meniru apa yang bisa diambil dari peristiwa yang menimpa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Satu, nopo Nabi Ibrahim niku sinten Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah nabi yang mencapai ke derajat tertinggi di sisi Allah dengan mendapat julukan Khalilullah atau Khalilur Rahman. Nopo Khalilur Rahman niku? Jadi kalau ada salah satu ulama bahasa Arab di Saudi yang membuat gradasi cinta namanya, itu disebut maratibul hub, derajat cinta. Jadi kalau kulon jenengan ingin mencapai derajat cinta ini, salah satu yang bisa kita lihat adalah derajat cinta tertinggi itu namanya khullah. Khullah niku nanti jadi khalil. Ngoten. Jadi derajat cinta tertinggi adalah khalil.
Dan kalau antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mencapai derajat paling tinggi ini kecuali dua orang. Untuk mendapat predikat Khalil hanya ada dua orang. Sinten? Yang pertama Nabi Ibrahim dan yang kedua Nabi Muhammad. Ada sih yang ketiga, orang yang namanya Khalil. Yang ketiga ini orang namanya Khalil. Cuma embuh niki tenanan deket sama Allah napa mboten. Tapi memang yang bisa mencapai Khalil niku hanya dua manusia. Jadi kalau ada orang di Indonesia punya anak namanya Khalil, niku berarti doa agar mencapai kedekatan tertentu kepada Allah. Walaupun tidak mungkin mencapai level Khalil niku tidak mungkin karena hanya dua. Kita manusia itu bisanya di level berapa? Level 9. Kalau Khalil level 10, level 9-nya niku nopo? Namanya ta'abbud. Abdullah niku masih bisa. Bisa kita mencapai level Abdullah dan sulit kita mencapai level Abdullah niku. Abdullah niku kalau di bahasa Indonesia kan jadinya hamba Allah. Makanya sebenarnya kalau orang bersedekah diberi nama hamba Allah, niku sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama dia nggak tahu artinya hamba Allah. Yang kedua dia berdoa agar menjadi hamba Allah. Napa saya sebut yang pertama tidak tahu makna hamba Allah? Ngeten hamba niku. Hamba niku budak. Semerap budaknya dengan kalau budak itu adalah tidak ada satu detik pun waktu miliknya, mboten wonten. Budak nih. Dan kita diminta oleh Allah untuk membudakkan diri pada Allah. Berarti apa maksudnya kita membudakkan diri itu? Tidak ada satu pun detik dalam hidup kita yang mboten ingat Allah. Niku namanya hamba Allah. Berat. Nopo kerja kadang mboten lupa, bulan ingat sama Allah. Nopo buktine yang bekerja di kantoran misalnya. Gaji pertama, kedua, ketiga sampai ke-12 biasanya biasa aja. Kalau ngomong sama bapak-bapak biasanya jenengan mungkin nanti pulang tanya bapak-bapak. Yo apa Mas? Nek gaji 1 sampai 12, yo apa munine? Mboten wonten munine, mek klunting ngoten mawon. Nopo? Karena pun biasa. Bahkan merasa bahwa gaji 1 sampai 12 niku hasil usaha. Aku kan wis kerja ke jam 8 sampai jam 4, jam 8 sampai jam 4. Maka wajar tanggal 1 klunting bunyi rekening saya. Tapi ketika nanti Anda gaji 13, niki di kalangan bapak-bapak nggih. Ketika ada gaji 13, baru ada kabar akan cair. Niku pun rame grup. Alhamdulillah. Belum cair nih. Nopo malih pun cair, tambah alhamdulillah. Pertanyaannya, nopo kok alhamdulillah cuma digaji 13? Gaji 1 sampai 12 cuma kelunting. Mboten wonten alhamdulillah. Nopo? Karena kita mboten ingat Allah. Karena kita merasa gaji itu atas usaha saya wis kerja ke jam 8 sampai jam 4 itu. Makanya sebenarnya kita itu kalau mau disebut hamba Allah rodok mboten cocok asline. Napa mboten cocok? Hamba niku tiap detik ingat Allah. Kesandung Allah. Misalnya, kalau sering ngomong nih kalau ke mahasiswa, sampai naik kesandung ngomong apa rek? Nah, ngomongnya aduh niku pun saya. Aduh niku saya. Asalkan yang keluar mboten kebun binatang. Oh, niki wonten kali. Wah, kebun binatang yang keluar. Kalau riyen nate pas teng Surabaya, kalau iseng nggak ada kerjaan nggih, duduk di depan kantor salah satu dosen kula di Surabaya, riyen duduk. Cuma duduk, ada mahasiswa lewat kanan kiri 1 jam kula tulis tidak lebih dari 15 nama binatang yang sudah disebutkan. 1 jam kula duduk. 15 nama binatang gonta-ganti. Kadang tit, ngoten coba bayangkan. Lah terus kok ngaku hamba Allah? Tekon dini hamba Allah. Wong ketika hamba niku tiap detik ingat Allah. Tiap detik ingat Allah. Niku yang level 9. Monggo kula mulai level paling rendah mawon. Kalau sampai level terendah niki kula jenengan boten ingat Allah. Syahadat mantun niki. Tobat bareng-bareng mantun niki. Napa buktine? Alaqah terakhir paling rendah niku namanya cinta yang alaqah. Kalau nomor 9 namanya ta'abbud abdun, yang ke-10 namanya khullah atau khalil, yang paling rendah niku namanya alaqah.
Nopo alaqah niku li ta'alluqil qalbi bil mahbub. Wonten ikatan, terikat. Nopo buktine misale jenengan sesama anggota ar-raudhah niki kenal napa mboten? Nggih, kenal nggih. Misale wonten sing mboten hadir. Semerap jenengan sinten sing mboten hadir? Kalau memang jenengan merasa berteman, harusnya kalau ada yang tidak hadir, jenengan ngeroso. Nandi yo Pak Iku yo, nandi Bu Iku yo, mboten nonton bapak nggih. Nandi Bu Iku gak teko. Misalnya ngoten, berarti wonten alaqah, wonten hubungan pertemanan. Tidak harus ngechat. Nandi sampean kok gak teko. Niku level kedua. Level nomor 1 itu wonten perasaan. Nandi kok gak teko wong iku yo. Wonten mawon tapi tidak sampai take action. Sama kayak kita sama Allah. Niku gambarane. Kula sama Allah kalau ingin ngecek pun punya ikatan dengan Allah atau tidak, dengan level paling rendah ngeceknya gampang. Kalau azan Allahu Akbar. Misale nek pun ngoten terus jenengan teng ati ngomong ya Allah, waktune salat. Masih yo mboten salat. Enggak, masih bukan mboten salat, maksud kula walaupun tidak langsung salat. Nah, bukan walaupun mboten salat nggih salah nggih. Walaupun ketika ada Allahu Akbar, kemudian ya Allah wayahe salat. Niku berarti jenengan punya ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih yo tidak langsung salat. Nopo masalahnya? Masalahnya saniki banyak orang ketika adzan mboten sadar itu waktunya salat. Coba bayangkan. Terus ngomong, sapa sampean? Hamba Allah. Tekan di hamba Allah. Hamba niku level 9. Nomor 1 enggak. Nomor 1 niku tadi punya alaqah. Ketika jenengan kurban, ya Allah, wonten Allah yang mriki niki. Kados jenengan mau hadir majelis taklim. Napa niate? Allah. Wonten ya Allah, kula pengen ngaji Gusti. Walaupun sampai mriki nggih mboten beto buku, mboten jenengan Bu. Niki contoh mawon, niki contoh mawon. Ming mboten nyindir. Misale tapi wonten teng mriki niki. Allah. Oh kalau hari iku nggih misale niku maksud kula, seandainya kita ingin menyatakan tenanan duwe ikatan apa gak, walaupun tidak sampai action, teng ati pun ngomong, niku sae. Niku pun memiliki ikatan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi niku paling rendah. Lagi-lagi kita diminta oleh Allah tidak cinta level paling rendah, cintanya level 9. Pripun carane? Nggih mari kita bersama-sama. Mboten cuma jenengan nggih kula sami. Kula nggih mboten bawa buku kok, tenang sami jenengan kali kula. Misale sami nggih. Misale ngoten nggih. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam niku level cintanya level cinta tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalilullah. Dan nopo ciri-ciri orang yang paling dekat sama Allah niki ciri-ciri yang tidak kula senengi, tidak jenengan senengi sami. Nopo ciri-ciri orang yang dekat sama Allah adalah ujiane akeh. Kula jenengan biasanya rodok enggak seberapa seneng nek ngoten iki. Ka apa gak diuji wis ngoten nek kula jenengan. Tapi ciri-ciri orang yang dekat sama Allah ujiane kathah. Napa ujian Nabi Ibrahim nomor 1? Sebelum ke situ wonten anak sampai tua. Belum punya. Sebelum itu lagi jauh. Niku nanti di akhir kurban niku terakhir. Di awal niku betul. 1. Nabi Ibrahim hidup. Ujian pertamanya hidup di rumah, di lingkungan yang semuanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya di mana? Ketika Nabi Ibrahim berdakwah, satu pun boten wonten yang ikut. Enakan kula dari Nabi Ibrahim. Kula ngomong jenengan dengarkan sedaya. Loh, estu. Coba kula ngomong terus jenengan enggak dengarkan, jenengan sibuk sendiri-sendiri, kula tinggal jenengan. Estu. Coba bayangkan Nabi Ibrahim ngomong pada ayahnya Azar, walaupun nanti ulama tafsir ada dua pendapat nggih. Wonten menyatakan Azar niku mboten bapaknya, ada yang menyatakan Azar niku pamannya. Karena al-ab, abun dalam bahasa Arab artinya tidak hanya ayah kandung tapi juga ayah yang mengasuh. Ayah niku ada 3 dalam hadis.
Yang pertama, ayah yang melahirkanmu, namanya abun. Yang kedua, ayah yang mengajarkanmu, juga ayah, abun. Ayah yang menikahkan atau mengasuhmu, juga namanya ayah. Berarti termasuk yang mengasuh Nabi Ibrahim sinten pamannya yang namanya Azar. Ngoten. Walaupun nanti wonten pendapat lain yang menyatakan Azar adalah ayahnya. Singkat cerita, ini Nabi Ibrahim berdakwah tidak didengerin, keluarga nggak dengerin. Masyarakat Babilonia ketika itu yang dipimpin Raja Namrud wonten sing mendengarkan satu pun. Bahkan Nabi Ibrahim ngajak mereka dengan metode dakwah yang bermacam-macam. Nopo metode dakwah yang paling terkenal? Nabi Ibrahim mengajak mereka berdakwah dengan nopo? Dengan akal. Nopo buktine? Nabi Ibrahim menyatakan, apakah matahari itu Tuhan? Apakah bulan itu Tuhan? Apakah bintang-bintang Tuhan? Kalau ingin mengoreksi, banyak penceramah, bukan banyak lah, wonten penceramah yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah menyembah matahari, pernah menyembah bulan, pernah menyembah bintang. Niku mboten bener, niku salah. Nopo di surat As-Saffat jelas, idja'a rabbahu biqalbin salim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idja'a rabbahu biqalbin salim. Qalbun salim niku artinya nopo? Hatine Nabi Ibrahim selamat dari kemusyrikan. Sehingga Nabi Ibrahim tidak pernah musyrik satu kali pun, bukan pernah. Niki kesalahan metode dakwah kalau menurut kula. Kenapa Nabi Ibrahim menyatakan matahari Tuhan? Falamma afalat, ketika terbenam, la uhibbul afilin, bukan berarti bukan Tuhan, berarti bulan Tuhannya. Niku berarti bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, boten. Tuhannya Nabi Ibrahim pun jelas Allah, pun jelas tauhid. Kenapa kok sampai mengajak berpikir matahari bulan? Karena itu metode dakwah rasional. Karena masyarakatnya ketika itu diajak berpikir. Masyarakat Babilonia ketika itu semuanya penyembah kalau bukan berhala, ya bintang-bintang, ya matahari, ya bulan. Nabi Ibrahim ingin mengajak mereka untuk berpikir bahwa yang kalian anggap Tuhan itu gak salah sebenarnya. Mengajak berpikir itu kemudian. Singkat cerita, ketika mengajak berpikir itu, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim memberikan shock terapi. Berupa dihancurkannya berhala-berhala, dihancurkan semuanya, kecuali kabiruhum yang paling besar dikasih tombak. Yang kemudian nanti semuanya menduga Nabi Ibrahim yang menghancurkannya. Lalu nanti Nabi Ibrahim mengajak debat tidak hanya masyarakat, puncaknya nanti mengajak debat sinten? Raja Namrud. Jadi Nabi Ibrahim niku salah satu mukjizatnya adalah memiliki kecerdasan yang amat sangat luar biasa dalam berdebat. Apa debat nomor satu yang direkam Al-Quranul Karim? Ketika Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, apa yang sebenarnya engkau bawa? Saya menyatakan bahwa berhala yang engkau sembah adalah sesuatu yang tidak seharusnya disembah. Tanya Raja Namrud, terus siapa yang seharusnya saya sembah? Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Apa ciri-ciri Tuhanmu itu? Kata Raja Namrud, Ibrahim kemudian menyatakan, Tuhanku itu yuhyi wa yumit. Bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kata Raja Namrud, nek ngono aku ya iso. Saya juga bisa, kata Raja Namrud. Silakan buktikan, kata Ibrahim. Oke, Raja Namrud membawa dua tahanan. Satu dibunuh, ayo dibunuh. Satunya dibiarkan hidup. Kata Raja Namrud, tuh lihat toh, ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan satu orang ini, wa umit, saya juga bisa mematikan. Berhenti Nabi Ibrahim? Enggak. Oke, kalau itu masih bisa, satu lagi. Bisa apa enggak? Ditantang sama Nabi Ibrahim. Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat. Sampean iso enggak diwalik? Nerbitkan dari barat, nenggelamkan di timur. Apa yang dilakukan Raja Namrud? Menang dekne. Gak iso. Karena dia kalah secara politik, apa yang dilakukan? Nabi Ibrahim dikatakan oleh Raja Namrud sebagai the most wanted person in town. Itu keren banget. Jadi nopo Nabi Ibrahim itu dianggap sebagai teroris paling besar sak negara Babilonia. Sehingga menyatakan apa? Ini teroris terbesar. Sekarang mari kita bunuh dia dengan apa? Ubnu lahu bunyana. Bangunkan Nabi Ibrahim itu rumah yang terbuat dari api. Kalau tanyakan, yang ada di sekitar kita, cerita-cerita Nabi Ibrahim ini,
Nabi Ibrahim dibunuh di nopo? Di api unggun. Kados api unggun. Nggih? Seperti api unggun dibakar Nabi Ibrahim. Kalau jenengan anakku lo punya yang kecil cerita Nabi Ibrahim niku, Nabi Ibrahim wonten api, kecil api niku, kayak kados api unggun dibakar di situ. Kalau jenengan baca Quran, mboten api unggun. Ubnu lahu bunyana, bikinkan rumah dari api. Rumah niki, mboten api unggun, rumah. Imam Qurtubi dalam tafsirnya mencatat, kaya opo rumahe? Satu, kayu bakar yang dikumpulkan oleh masyarakat Babilonia ketika itu, dikumpulkan selama sebulan. Tiap hari satu kayu, tiap hari satu kayu, sampai berapa lama? Sebulan. Monggo kita pikirkan, kaya opo gedene? Imam Qurtubi menambahkan, luasnya, monggo mangke bandingkan kali niki nggih. Luasnya kata Imam Qurtubi niku, rumah yang akan dibakar buat Nabi Ibrahim itu tingginya niku 80 dhira. 80 dhira. Menurut Syekh Google, menurut Google 80 dhira itu setara dengan 55 meter tingginya. 80 dhira niku tingginya 55 dhira. Niki pinten tingginya? Mboten wonten 10. 4 cuma. Oh, niku 50 tingginya. Kados nopo jenengan? 50 tingginya niki. Lebarnya pinten? 40 dhira. Lebarnya niku kurang lebih 27 meter. Pinten niki lebarnya? 9. Nggih. 10, 11. Samonten mboten sampai 20. Berarti rumah yang siap untuk membakar Nabi Ibrahim lebih besar dari rumah ini. Coba jangan bayangkan. Rumah yang isinya kayu bakar, sebulan orang ngumpulkan itu untuk membakar Nabi Ibrahim. Bahkan riwayat menyatakan ketika apinya dinyalakan, kalau ada burung lewat di atasnya, mati burungnya. Saking gedene, saking panase. Di atasnya burung lewat, mati langsung. Secara logika harusnya Nabi Ibrahim buatan mungkin bisa selamat dari sini. Secara logika. Bahkan cara meletakkan Nabi Ibrahim buatan dilemparkan, buatan dari jauh kados nopo? Ketepil. Nah, kados ketepil buatan semerap bahasa Indonesia nopo? Ketepil niku tadi, nggih. Oh, ketapel, nggih. Seperti ketapel ditaruh, kemudian yang ketapel itu langsung membuang Nabi Ibrahim tepat di tengah-tengahnya. Langsung tepat di tengah-tengah. Apa yang dilakukan para malaikat? Niki coba. Nabi Ibrahim satu-satunya yang menyembah Allah di bumi saat itu. Semua malaikat pergi lapor ke Allah, ya Allah, anna Ibrahim huwal wahid fil ard. Ibrahim ini satu-satunya yang menyembahmu ya Allah. Maka tolong, kata para malaikat, izinkan aku untuk membantu Ibrahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inistaghitha. Kalau Ibrahim itu minta tolong sama jenengan, bantu dia. Kalau Ibrahim minta tolong sama sampean malaikat, bantu dia. Tapi kalau Ibrahim tidak minta tolong, biarkan saja, biar saya yang akan mengurus itu. Malaikat kasihan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang 3 malaikat menghadap Nabi Ibrahim. Yang pertama malakul ma, malaikat yang penjaga api, datang ke Nabi Ibrahim. Bilang apa? Sorry, buatan penjaga air, okay? Penjaga air. Datang ke Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, kalau engkau mau bilang sama saya turunkan hujan. Saya turunkan hujan yang dahsyat sehingga rumahnya akan padam. Tidak hanya satu malaikat, malaikatur rih atau malakur rih, malaikat penjaga angin. Bilang ke Ibrahim, Ibrahim kalau sampean mau, tak datangkan angin puting beliung, langsung buyar iku sak namrut-namrute. Kata malakur rih. Yang ketiga, Jibril juga datang. Ya Ibrahim, kalau sampean mau, satu sayap saja saya Ibrahim, satu sayap saya aja Ibrahim, tak pleng hilang habis sak Babilonia. Apa jawabannya Nabi Ibrahim alaihissalam? Keren jawabannya. Kata Nabi Ibrahim, saya tanya para malaikat, hal apakah ini minka? Apakah ini inisiatifmu? Apa jawabannya malaikat? Iya, ini inisiatif kami yang sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya Ibrahim, fa amma minka. Kalau memang ini darimu wahai Ibrahim, fala, sepurane. Saya tidak mau dibantu sampean. Wa amma minallah, tapi kalau ini dari Allah Subhanahu wa taala, fabala, saya mau dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim membaca wiritan. Yang ini menjadi salah satu tips
Kalau kita sedang ruwet, kita sedang sempit, kita sedang punya banyak masalah, punya banyak berbagai masalah yang menimpa kita, caranya adalah zikirkan zikirnya Ibrahim nih. Nopo yang zikirkan Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yang dibaca Nabi Ibrahim, hasbiyallah atau hasbunallah sama. Hasbiyallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir. Baca itu terus. Nabi Ibrahim baca itu terus menyatakan, ya Rabb, antal wahidu fis sama wa anal wahidu fil ard. Engkau satu-satunya di langit, saya satu-satunya di bumi yang menyembahmu. Maka hasbiyallah, cukup engkau ya Allah yang menjadi penolongku. Wa ni'mal wakil, dan engkau adalah sebaik-baiknya wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, engkau adalah sebaik-baiknya wali, engkau sebaik-baiknya penolong ya Allah. Maka kalau engkau percaya saya satu-satunya yang menyembahmu, maka berilah pertolongan kepadaku. Pertolongan Nabi Ibrahim tidak datang melalui malaikat, datangnya dari sinten, dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyatakan, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah dingin, jadilah selamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan wonten riwayat, di hari itu, hari dibakarnya Nabi Ibrahim, seluruh api di seluruh alam semesta menjadi dingin. Seluruh api di alam semesta menjadi dingin. Dengan masak rawon hari itu buatan mateng-mateng. Soalnya semua api sak dunya ketika itu dingin, karena yanar kuni bardan niku wasalaman ala Ibrahim. Pertanyaannya, kenapa Allah menjadikan api menjadi dingin? Tidak malah mengabulkan dengan api kemudian padam, dengan angin kemudian padam, dengan di ini sayapnya malaikat Jibril padam. Apa kata para ulama? Karena Allah ingin membuktikan bahwa ketika api itu habis, seolah-olah ngeten gambarannya kalau kita baca Quran itu. Nabi Ibrahim dibakar, tetap dibakar, semua orang tertawa. Akhirnya teroris terbesar dibakar, teroris terbesar wis mati, macam-macam. Ibaratnya ketika orang sudah senang, api sudah mulai habis, moro-moro Ibrahim ngomong, halo. Ngoten ibaratnya itu. Harusnya kalau ngoten, kalau misalnya ada angin, misalnya ada air, nanti orang semakin tidak percaya. Wow, Ibrahim mancene, Ibrahim ngoten. Ketika diberikan itu sama Allah, ini kata para ulama, sehingga ketika Ibrahim sudah dibakar habis seolah-olah, Ibrahim malah ngomong, halo, kapok toh, ngoten. Ya kapok toh, enggak toh, Ibrahim bener toh, ngoten. Yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah orang Babilonia percaya sama Ibrahim? Tetap mboten percaya. Yang akhirnya nanti baru ujian berikutnya Nabi Ibrahim pindah ke Palestina. Ngoten, dari Babilonia pindah ke arah Palestina, nanti baru ke Mesir, nanti baru ke Mekah. Ngoten ceritanya. Apa hikmah di kisah yang pertama ini? Kalau kita mau berkurban, yang nomor satu, atau jangan kurban lah, kita fokus. Kalau kita ingin meniru Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim walaupun di sekitarnya tidak senang sama Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Ibrahim tetap menegakkan tauhid. Ibaratnya nopo, walaupun misalnya sekitar kita mboten seneng sama Allah Subhanahu wa taala, mboten seneng sama majelis taklim, mboten seneng sama majelis-majelis ilmu, mari kita tetap jadi Ibrahim yang tetap senang kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap senang dengan majelis ilmu. Kados ketika Ramadan, di madrasah Ramadan niku wonten ibu-ibu yang tanya ke kulo, ketika Ramadan niku ada tren niki, bahkan trennya katanya di TikTok, tapi kulo mboten punya TikTok, jadinya kulo mboten semerap tren niki. Wonten tren ketika Ramadan, orang-orang yang tidak berpuasa kemudian senang dan pamer di TikTok, aku gak poso, ngoten terus pas Ramadan niku. Orang ndak puasa tapi seneng. Riyen masa kulon jenengan kalau ndak puasa malu, singitan, ngumpet. Sakniki dengan bangga teng kafe-kafe. Terus saya ingin niki pertanyaannya salah satu jamaah ketika ngaji di Mas Ramadan niku. Kalau jawab, itu adalah fitnah akhir zaman. Ketika kados Nabi Ibrahim niki, ketika orang seneng tidak berpuasa, mari kita tetap seneng dengan puasa. Kalau orang-orang tidak senang dengan macam-macam yang berbau dekat sama Allah, mari kita tetap teguh. Walaupun ujiannya nggak kata, lapo sampai majelis taklim kok yo pancet ae, kok misalnya tetap senang pada Allah Subhanahu wa taala, tetap senang pada majelis taklim.
Niku pelajaran pertama dari kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau ingin langsung mawon ke kurbannya, waduh, buatan bahas kurban niki nanti. Kurban. Ketika Nabi Ibrahim kemudian anaknya Nabi Ismail iku falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah sampai usia dewasa, apa yang terjadi? Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Di ayatnya niku nopo bunyinya? Nggak tega gula kalau membaca niki sebenarnya amat sangat menyedihkan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Kalimat awal yang disebutkan dari Nabi Ibrahim saja ya bunayya. Niki mboten umum untuk sinten, untuk penyebutan anak. Anak niku ibnun. Anak niku. Anakku harusnya ya ibni. Wahai anakku. Tapi di sini Nabi Ibrahim menyebutkan ya bunayya. Artinya sebenarnya anakku tersayang, panggilan sayang. Cuma kalau kita dramatisir, niki sebenarnya Nabi Ibrahim mengungkapkan, nah, saya ini sebenarnya amat sangat sayang sama sampean itu. Dan ini jarang diungkapkan seorang bapak. Bapak niku tidak seekspresif ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ngomong sayang ke anak, waduh sehari bisa ratusan kali. Tapi bapak jarang, wahai anakku sayang. Bapak niku mboten ekspresif kayak ibu. Tapi di sini Nabi Ibrahim menunjukkan amat sangat ekspresif. Kenapa? Ayat lanjutannya, inni ara fil manam. Ara niku melihat, fi'il mudhari'. Melihatnya tidak satu kali. Beda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Pakai ra'aitu. Di sini Nabi Ibrahim pakai inni ara. Napa bedanya? Kalau ra'aitu sudah melihat. Apa artinya kalau sudah melihat? Melihatnya sekali. Ra'aitu. Kalau ini Nabi Ibrahim menyatakan ara. Melihatnya terus menerus, bukan cuma sekali. Kalau dalam riwayat mimpi Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail itu tidak kurang dari 3 kali, bukan cuma sekali. Misalnya ngeten, malam ini mimpi diperintahkan untuk nyembelih, bangun-bangun, ya Allah, masuk nyembelih ya Allah. Malamnya mimpi lagi, ngoten terus, dan ini membuat Nabi Ibrahim sumpah. Nabi Ibrahim alaihissalam niku sumpah, ya opo kata nyembelih, sehingga kalimatnya ya bunayya inni ara fil manam anni, ada 2 kali. Sesungguhnya saya melihat dalam mimpi, sesungguhnya, wonten 2 kali sesungguhnya. Ini sama anni. Kata para ulama tafsir, ini menunjukkan ketidakkuatannya hati seorang bapak ketika ingin menyembelih anaknya. Saking tidak kuatnya, sungguh seolah ngoten. Inni ara fil manam anni adzbahuka. Kalimat lanjutannya, fandur madza tara. Seorang bapak yang baik adalah seorang bapak yang tidak memaksakan kehendak kepada anaknya. Seperti Nabi Ibrahim ketika bermimpi, niki Nabi Ibrahim kan kiai itu, orang alim, anggapannya ngoten. Gak mentang-mentang wong alim, aku iki diperintah Allah, pokoknya sampeyan kudu mboten. Tapi fandur madza tara. Ya apa menurut sampeyan? Gimana menurut sampeyan? Undur niku adalah kados ngeten. Pripun nggih? Kados orang mau melamar perempuan. Misalnya Aisyah, misalnya nggih. Aisyah nyanyi itu ya. Aisyah, saya sudah istikharah selama 40 hari 40 malam dan saya memutuskan untuk melamar sampean. Was. Tapi se Aisyah, misalnya ngoten nggih. Se Aisyah fandur niku sampean enggak kudu jawab hari ini. Sampean pikirno sampean pikirno, nek pun mantep jawaban. Ngoten niku fandur niku. Fandur niku artinya seolah-olah pikirkan, ndak harus dijawab hari ini. Pikirkan yang matang. Insyaallah Aisyah wau niku ndak bisa tidur niku sampai memutuskan iyo boka. Ngoten niku orang yang sedang dilamar. Lah niki Nabi Ismail mau disembelih, insyaallah mboten bisa tidur juga. Pertanyaannya, ketika meminta Nabi Ismail untuk fandur madza tara, apakah Nabi Ismail menunggu berhari-hari? Mboten. Langsung menjawab, qala ya abati, wahai ayahku sayang, if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kerjakan. Seolah-olah Nabi Ismail itu menyatakan,
ayah, saya mau untuk disembelih asalkan ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalimat dari orang yang disebut sebagai ghulamin halim. Sebutan Nabi Ismail kalau di Quran niku fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ghulam niku pemuda. Pemuda niku ciri-cirinya nopo? Ciri-ciri pemuda niku ngebet, namanya pemuda. Kata jenengan, kalau punya anak masih muda, kalau minta kudundang set-set wat-wat. Kalau anak muda kan tadi, Bu, sepeda motor. Iya, enggak sepeda motor. Pokoknya saiki sepeda motor. Anak muda niku ciri-cirinya. Anak muda yang seperti itu namanya bukan halim. Kalau halim niku nopo? Halim niku tidak pernah emosi. Ketika diminta sesuatu dia kul. Namanya halim niku kul. Ghulamin halim. Contohnya sih Nabi Ismail. Ketika dikatakan saya akan menyembelihmu. Apa jawabannya? If'al ma tu'mar. Laksanakan. Bapakku sayang. Silakan dilaksanakan. Saya sabar. Dan nanti satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nanti ketika engkau hendak menyembelihku, insyaallah aku ya sabar. Kenapa pakai insyaallah minas sabirin? Karena ketika itu mungkin sabar karena belum dilaksanakan. Tapi ketika hendak dilaksanakan akan ada banyak kemungkinan setan masuk. Bisa jadi mboten sabar. Kalau jangan baca hadis, hadisnya panjang sekali. Ketika proses ingin menyembelih, apa pesannya dari Ismail ketika pesan kepada Nabi Ibrahim? Sebelum tajamkan, wonten yang pertama itu ustud ribati. Kencangkan ikatanku ayah. Kencangkan ikatanku ayah. Sehingga nanti saya tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak hanya itu ayah. Isra' marrasikin. Percepat. Pisau itu percepat. Ketika hendak menyembelihku, percepat ayah. Kenapa? Fa innal mauta syadid. Mati itu sesungguhnya sangat menyakitkan ayah. Sehingga percepat marrasikin. Tajamkan pisaunya ayah. Tidak hanya itu, engkau jangan membaringkan aku ayah. Jangan nelentangkan aku ayah, tapi miringkan aku. Kenapa? Karena kalau aku telentang, engkau nanti akan melihat wajahku. Kalau engkau akan melihat wajahku, nanti engkau akan kasihan kepadaku, sehingga tidak jadi engkau menyembelihku. Miringkan saja aku ayah. Tidak hanya itu ayah, jauhkan bajumu dari leherku, sehingga nanti ketika aku disembelih tidak ada cipratan darah yang akan jatuh ke bajumu ayah. Sehingga nanti kalau ada cipratan darah di bajumu, nanti engkau pulang, itu akan membuat ibu sedih ayah. Sehingga jauhkan dariku ayah. Panjang sekali niku. Sehingga kalau baca ya Allah, ya apa perasaan seorang ayah yang ingin menyembelih anaknya. Monggo kita renungkan. Kalau ada anak kita sakit, kalau anak kita sakit, apa kalimat yang muncul dari seorang ibu atau seorang ayah? Mending aku sing loro nak, gak sampean. Kan ngoten, seorang ayah, seorang ibu nemu anaknya sakit, mesti komentarnya nopo? Mending aku nah sing loro gak sampean. Niki pripun kira-kira apa yang dimiliki Ibrahim ketika hendak menyembelih Ismail? Tidak ada pilihan. Harusnya nak, seandainya ini diperbolehkan, mending saya yang disembelih. Tapi tidak ada opsi itu. Sehingga pesannya dari Nabi Ismail nopo? Pesannya jauhkan bajumu. Jauhkan bajumu ayah. Sehingga tidak ada cipratan itu. Tidak ada cipratan darah yang akhirnya membuat ibu nanti sedih. Dan kalau nanti engkau bertemu dengan ibu wahai ayah, tolong sampaikan salamku padanya. Kalau dia sedih, silahkan buka bajuku ini, berikan kepada ibuku. Sebagaimana dulu Nabi Yakub sembuh dari butanya. Setelah apa? Mencium riha Yusuf. Setelah mencium dari baju yang dulu sempat digunakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Ismail, adegan yang amat sangat menyedihkan ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Saking nopone, saking taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban itu sebenarnya menjadi manifestasi, menjadi wakil, menjadi bukti dan simbol bahwa kita sedang berusaha menyembelih sesuatu yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Simbol nopo niku? Kalau kula jenengan berkurban, sebenarnya itu adalah upaya kita untuk menyembelih kecintaan kita kepada uang, kepada harta. Nopo karena kita itu sering
menjadikan harta sebagai sumber kecintaan kita ketika hidup di dunia. Maka kata Allah, berkurbanlah. Harta ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan, ojo eman-eman. Bahkan kata para ulama, ini adalah Allah memerintahkan nyembelih hewan, tidak dengan nyembelih anakmu. Kata para ulama. Kalau tanya, seandainya Allah memerintahkan untuk menyembelih anak, sebenarnya boleh napa mboten? Boleh. Anak kita milik Allah. Boleh saja Allah memerintahkan untuk menyembelih anak. Tapi kenapa Allah meminta menyembelih kurban? Karena Allah tahu yang paling penting dari diri kita. Kalau kita diminta untuk menyembelih anak, mungkin akan banyak dari kita yang protes. Allah meminta agar kita menyembelih kurban sebagai simbol apa? Kita menyatakan kita ingin berkomitmen untuk tidak memiliki kecintaan keterlaluan kepada dunia, kepada harta yang kita miliki. Ini sebenarnya secara makna mirip dengan nopo? Mirip dengan akikoh secara makna. Akikoh niku arti nopo? Bukti bahwa orang tua berkomitmen untuk menyembelih potensi kejelekan dari anak yang masih kecil. Kan setiap anak niku punya dua potensi, potensi baik dan potensi jelek, potensi ta'ah, potensi fujur. Makanya akikoh niku adalah upaya menyembelih potensi jelek dari anak nanti ketika dewasa. Tapi untuk kurban nopo sing disembelih, yang disembelih adalah kecintaan kita terhadap dunia, yang mungkin semakin banyak kita memiliki dunia, semakin eman kita mengeluarkan. Maka dengan adanya kurban, kita diberitakan oleh Allah dan Rasulullah, kalau engkau memiliki kelebihan rezeki, sembelih rezekimu itu. Dengan apa? Berkurban. Yang pertama. Yang kedua, kurban itu tidak hanya untuk menyembelih kecintaan terhadap dunia. Yang kedua, kurban juga mengajarkan orang yang taat sama Allah juga memiliki kesolehan sosial, juga memiliki kepedulian sosial kepada orang lain. Akan menjadi salah kalau ada orang mengaku dekat sama Allah tapi tidak suka berbagi. Salah kalau ada orang rajin ke masjid tapi tidak mau bersedekah. Salah kalau ada orang rajin majelis taklim tapi ketika diminta untuk mengeluarkan uang untuk anak yatim dia tidak mau. Sungguh itu adalah sebuah kesalahan. Nopo? Karena orang yang taat sama Allah, dari Nabi Ibrahim kita belajar, mesti dia memiliki kepekaan sosial kepada sekitarnya. Ada saudara kita yang misalnya dhaif, ada saudara kita yang mungkin belum diberikan kelebihan rezeki. Tugas kita sebagai orang yang punya kelebihan rezeki memberi pada mereka. Bukti nopo niku? Itu adalah bukti ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mau untuk mengorbankan, yang nantinya mau untuk memberi hasil kurbannya kepada sinten, orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Terakhir dari Nabi Ibrahim, peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, kita belajar bahwa akhirnya seorang anak ketika diminta untuk berkurban, yakin. Ketika Nabi Ibrahim diminta untuk mengorbankan Nabi Ismail, ketika hendak disembelih, apa akhirnya? Allah kemudian memanggil, wa nadainahu ayya Ibrahim. Wonten suara manggil, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Kemudian wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian Nabi Ismail diganti dengan kambing atau domba yang amat sangat besar, yang menurut para ulama domba ini adalah domba dari surga, yang dulunya adalah domba yang dikurbankan oleh Habil yang sudah disambar api, diangkat ke langit niku tadi. Diganti dengan itu, kemudian syariat kurban ini disyariatkan kepada seluruh umatnya Rasulullah SAW. Sehingga yang bisa kita ambil terakhir, yakin kalau Nabi Ismail diganti dengan kambing yang besar, ketika kita berkurban kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang amat jauh lebih besar daripada apa yang kita kurbankan. Dari kambing yang kita kurbankan, dari sapi yang kita kurbankan. Yakin itu janji Allah, pasti diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diganti di dunia, akan diganti di akhirat. Karena pahala kurban itu adalah pahala yang amat sangat besar. Kalau orang tahu pahala kurban, maka dia pasti tiap tahun berkurban. Nopo contohnya satu mawon. Ketika orang itu berkurban, disunnahkan melihat prosesi kurban. Kenapa?
Karena fi awwali qatratin min damiha, di awal tetesan darah kurban itu tadi, satu tetes darah yang mengalir sama dengan Allah mengampuni dosa orang yang berkurban. Sehingga melihat orang yang menyembelih itu di awal tetesan darah pertama, disitulah waktu di mana Allah akan mengampuni dosa orang yang sedang berkurban. Itu baru satu, belum yang lain, belum pahala berbaginya, belum amat sangat besar pahalanya. Tapi lagi-lagi karena ini hanya kesunahan, jangan maksa, karena ada tipe orang yang takut melihat darah. Kalau ada orang takut melihat darah kemudian semaput, kemudian maksa lihat itu akhirnya semaput, nggak usah daripada mudarat untuk dirinya. Bukan karena sunnah kemudian memaksa memilih semaput, nggih mboten. Niki hanya sunnah melihat, tidak melihat nggih mboten nopo-nopo. Cuma melihat itu kata para ulama sebagai komitmen bahwa kita menyaksikan secara benar-benar bahwa kita benaran berkurban, kita benar-benar berniat kurban itu semuanya lillahi ta'ala. Kita tidak mengharapkan balasan apapun selain balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga kurban yang kita berikan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi jalan menuju kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada yang belum berkurban hari ini, tahun ini, semoga tahun depan kita diberikan nikmat untuk bisa berkurban. Semoga di tahun berikutnya kita diberikan nikmat untuk terus berkurban, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang terdekat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.